Halo, solusioner. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Jadi, saya ceritakan kembali untuk pembuatan web aplikasi di Solusi Indonesia. Jadi, kalau di sebelumnya sudah melihat apa yang diperlukan untuk dipelajari, ya. Di video kali ini saya akan eh, sharingkan tools yang saya pakai. Jadi, software apa yang dipakai untuk ngoding. Yang pertama, teman-teman masih sudah punya dulu localhost-nya ya, XAMPP. Saya menggunakan XAMPP di sini. Bisa dicari, di-download, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini kalau teman-teman belum bisa menginstall, gampang sekali, sudah banyak tutorialnya, dicari saja. Ini syarat utama untuk di localhost. Kemudian untuk berinteraksi dengan database, eh, kami menggunakan HID SQL. Ya, ini free, bisa di-download HID SQL di sini. Sangat membantu, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, HID SQL untuk database-nya. Bisa juga connect ke server yang lain. Kami ada beberapa server. Kemudian berikutnya yang pasti browser ya, web browser ini saya biasa pakai Chrome dan saya juga ada Firefox. Jadi kadang diperlukan untuk testing, kita perlu working on incognito ya, bisa dibuka incognito-nya, kita bisa login di dengan dua login, plus ada Mozilla juga ya, Firefox ini bisa juga untuk incognito juga, jadi bisa 4 lah yang dipakai untuk testing. Kalau teman-teman masih kurang puas bisa Opera, tambahkan dan yang lain. Oke, kurang lebihnya itu yang digunakan. Nah, kemudian eh, kami juga menggunakan Git ya. Jadi ada di GitLab. Ini account GitLab saya masuk di sini. Eh, belum banyak yang kami upload. Kebanyakan sih saya di Git lokal saja ya. Untuk installnya bisa download di Git SCM. Nah, ini teman-teman bisa download di sini untuk apa? Gitnya supaya nanti bisa kita bisa main apa ya, versioning ya, versioning control nanti sambil jalan bisa dipelajari. Nah, nanti gitnya ya ginilah, kalau yang suka pakai command prompt ada banyak sintaksnya yang bisa dipelajari, nanti bisa digunakan ya, git init push bla bla bla, macam-macam, commit segala macam. Oke, kurang lebihnya itu. Kemudian eh, knowledge-nya ya harus banyak belajar, harus banyak browsing supaya teman-teman bisa bisa dapat eh, lebih cepat ya, supaya bisa belajar lebih cepat. Ya, ini tidak perlu, ini one time aja diinstal selesai. Kemudian mungkin teman-teman harus banyak belajar eh, dasarnya coding ya. Kalau di apa, website sorry, di database karena kami pakai MySQL, jadi mungkin carinya di MySQL tutorial. Nah, yang saya rekomendasikan sih ini cukup bagus ya, mysqltutorial.org, atau yang pasti di website sejuta umatnya programmer. Kalau butuh bisa lihat di Stack Overflow. Ini cukup banyak Stack Overflow tutorial atau question yang mungkin kita menemukan masalah. Kemudian ada juga W3 School. W3 School ini cukup cukup oke, cukup membantu, banyak hal yang bisa dipelajari dari sini. Oke, jadi teman-teman perlu menyiapkan, yang perlu dipelajari adalah terkait dengan PHP. Saya tuliskan di sini ya. Jadi teman-teman perlu lebih dulu menguasai PHP, kemudian JavaScript, terutama di jQuery ya. Ini pluginnya, frameworknya JavaScript, jQuery, kemudian di CSS-nya karena kami pakai Bootstrap, ya otomatis juga harus sedikit banyak ngerti Bootstrap, dan kami masih Bootstrap-nya versi 3. Oke.
kemudian MySQL. Ini query-nya untuk query ya. Query dasar select, kemudian insert update, kemudian join. Itu sih yang perlu lebih dipelajarin lah. Kalau PHP otomatis juga sudah menggunakan yang PDO ya. Jadi sudah, cuman ini PHP nggak terlalu banyak dipakai sebetulnya karena banyak mengandalkan sintaks dari function bawaan dari user space dan data tables editor untuk menghandle sudah banyak, cukup banyak function yang bisa kita pakai. Mungkin teman-teman hanya perlu perlu merefresh saja atau mungkin kadang perlu perlu ini sintak yang kayak explode, implode, ini perlu ngerti. Kemudian apa ya, substring, sub str ya. Kalau kalau bingung ya tinggal buka internet, cari PHP. Nah, seperti ini sudah muncul tutorialnya nih, bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ini diperlukan, jadi banyak banyak mungkin uh, function dasar PHP yang sebetulnya lebih diperlukan, ya. Substring, kemudian frame, ya apalah. Jadi ini sebenarnya basicnya. Teman-teman tidak perlu khawatir, nanti internet sudah mudah diakses, bisa searching sendiri. Ya, oh iya, untuk jQuery yang perlu diperhatikan sebetulnya yang penting adalah di Ajax ya. Jadi cukup banyak sintaks yang menggunakan Ajax. Jadi teman-teman mesti ngerti ini konsepnya. Ini cukup membantu. Cara manggilnya, kemudian melempar variabelnya seperti apa, lempar dan terimanya, supaya bisa berinteraksi antara front end dengan back end untuk membantu melempar variabel, menerima variabel, seperti itulah. Untuk fetch data, jadi sebetulnya banyak sintak-sintak dasarnya. Kemudian apa lagi ya? Hampir tidak ada yang susah ya. Oh ya, looping untuk for each seperti ini. Ini juga perlu teman-teman perlu perlu bisa untuk looping karena ini diperlukan juga. Kemudian boleh pakai for each, mau pakai for biasa juga boleh. Nah, kemudian date format ya. Date format ini cukup 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 perlu dipelajari juga. Untuk date format sebetulnya kalau dari front end kami menggunakan basicnya di Moment.js. Di sini tutorialnya, dokumentasinya cukup mudah dipahami, silakan dipelajari dulu. Kemudian kalau di PHP-nya ya PHP date format juga mesti diperhatikan, mesti belajar juga ini. Oke, itu poin-poinnya yang teman-teman mesti pelajari. Untuk CSS tidak terlalu banyak dioprek ya, kecuali nanti ada request khusus yang memerlukan CSS. Sejauh ini mungkin itu aja yang perlu lebih dipelajari dulu sebelum sebelum nanti menjadi coder di solusi Indonesia. Yuk, belajar. Kita sama-sama membangun Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dengan pengembangan aplikasi berbasis web. Thank you.